Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 04 SAKP 002 dan dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang Mobile Financial Service pada Bank Sentral Asia. Dan di sini kami beranggotakan 5 orang dan perkenalkan, nama saya Devan Hakim Alfiansyah. Saya Lisa Rifa Widianti. Saya Amanda Mardiatul Maula. Saya Lulu Mala Jahira. Saya Dimas Ramaditya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Melalui video ini, kami akan membahas penerapan layanan keuangan digital atau Mobile Financial Service di PT Bank Sentral Asia atau BCA yang diwujudkan melalui aplikasi BCA Mobile. Ada beberapa hal yang akan kami bahas, di antaranya adalah pertama, transformasi Mobile Financial Service melalui inovasi BCA Mobile. Kedua, penerapan dan fitur utama BCA Mobile. Ketiga, manfaat fitur BCA untuk para nasabah. Keempat, kelebihan dan kekurangan BCA Mobile. Kelima, faktor pendukung yang memperkuat kesuksesan BCA Mobile. Dan yang terakhir, rekomendasi kami untuk BCA Mobile. Baik, pembahasan yang pertama adalah transformasi Mobile Financial Service melalui inovasi BCA Mobile. Mobile Financial Service atau MFS adalah penyediaan produk dan layanan keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga akses investasi melalui perangkat seluler tanpa perlu kunjungan ke kantor cabang. MFS mencakup evolusi dari mobile banking tradisional hingga e-wallet, mobile insurance, dan pinjaman instan dengan prinsip one-stop access yang memudahkan transaksi kapan saja dan di mana saja. Bank Sentral Asia atau BCA mengimplementasikan MFS melalui aplikasi BCA Mobile yang menjadi salah satu pionir dan pemimpin penggunaan mobile banking di Indonesia. Dengan fitur-fitur seperti cek saldo, transfer antar bank, pembayaran e-commerce, hingga cardless ATM atau transaksi tanpa kartu menggunakan OTP. BCA Mobile memposisikan diri sebagai Financial Service Provider atau FSP digital penuh yang terus menambah inovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para nasabah. Penerapan dan fitur utama BCA Mobile. Yang pertama, transfer, cek saldo, pembelian pulsa, pembayaran tagihan, dan fitur cardless atau transaksi ATM tanpa kartu dengan OTP. Kedua, konsistensi konten, navigasi jelas, tampilan estetik, skema warna khas, dan tipografi mudah dibaca mendorong persepsi desirability yang tinggi. Yang ketiga, BCA menduduki peringkat pertama penggunaan mobile banking di Indonesia, yaitu MBCA 45,50% Top Brand Award 2020, melebihi BRI, Mandiri, dan BNI. Manfaat fitur BCA untuk nasabah. Yang pertama, memudahkan transaksi antar rekening dan antar bank kapan saja tanpa harus ke ATM. Kedua, tarik tunai tanpa kartu, cukup dengan kode OTP dan dari aplikasi, lebih aman dan praktis. Yang ketiga, bisa bayar listrik, air, internet, BPJS, dan isi ulang pulsa hanya lewat HP. Yang keempat, belanja dan bayar cukup scan QR Code, transaksi jadi cepat dan bebas kontak. Yang kelima, pantau portofolio, buka deposito, atau beli reksadana langsung dari aplikasi. Oke, baik. Selanjutnya ada kelebihan pada Mobile Financial Service pada Bank BCA. Nah, yang pertama, kemudahan akses dan penggunaan. Yang kedua, mempermudah transaksi kapan saja dan bisa di mana saja. Yang ketiga, kemudahan fitur berpengaruh positif langsung maupun tidak langsung melalui kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, kepuasan pelanggan tinggi. Yang kelima, ada model THM menunjukkan perceived usefulness lebih dominan mempengaruhi kepuasan dibanding years of use, khususnya untuk fitur cardless. Yang keenam, ada transparansi informasi dan kepercayaan. Yang ketujuh, transparansi pengguna aplikasi, mulai detail produk hingga persetujuan pemakaian data pribadi. Nah, itu sangat berpengaruh positif, signifikan terhadap perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, ada menunjang good governance dan meningkatkan rasa aman kepada nasabah.
Nah, begitupun dari kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ini untuk kekurangannya. Yang pertama ada keamanan dan persepsi resikonya tinggi. Nah, yang kedua ada kekhawatiran nasabah konservatif, terutama pada cardless masih tinggi. Tidak semua bersedia bertransaksi tanpa kartu fisik. Yang ketiga ada fitur autentikasi atau disebut juga dengan OTP, perlu menyempurnakan durasi, masa berlaku, dan prosedur agar lebih user friendly. Nah, keempat, variabel tambahan seperti persepsi keamanan, kepercayaan, atau kenikmatan belum banyak diukur. Yang kelima, kualitas layanan yang variatif. Dan yang terakhir, meski secara umum memuaskan, masih terdapat perbedaan persepsi kualitas layanan antara cabang dan regional menurut adaptasi yang keberlanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan faktor pendukung yang memperkuat kesuksesan BCA Mobile. Yang pertama yaitu ada user experience UX, yaitu ada desain yang terbuka intuitif, jadi setiap menu dan tombol itu diatur sedemikian rupa agar penggunanya itu langsung paham tanpa tutorial panjang, misalnya seperti icon transfer dan pembayaran selalu di posisi atas, meminimalkan itu diklik. Setelah itu ada yang kedua yaitu konsistensi visual, yaitu pemilihan warna khas BCA yaitu seperti biru putih dan tipografi seragam menciptakan rasa familiar dan profesional, itu mengurangi kebingungan saat berpindah antar fitur. Yang ketiga yaitu ada kecepatan dan responsivitas, yaitu seperti loading time di bawah 2 detik untuk halaman utama dan notifikasi real time, memastikan transaksi berjalan mulus, meningkatkan persepsi, performance, dan mengurangi tingkat drop off. Setelah itu ada yang kedua, service quality, yaitu yang pertama ada reliability, keandalan seperti uptime aplikasi mendekati 99%, artinya hampir tidak pernah down, membuat nasabah yakin bisa transaksi kapan saja. Setelah itu yang kedua ada responsive fitness, yaitu kecepatan tanggap seperti chatbot dan live support in aplikasi menanggapi pertanyaan atau komplain dalam hitungan menit bukan jam, sehingga resepsi kepuasan langsung meningkat. Setelah itu yang ketiga ada empati dan asuransi, seperti CS BCA ini terlatih menyampaikan pesan ramah dan proaktif, misalnya seperti mengirim SMS notifikasi bila terjadi kegagalan transaksi dan memberikan langkah pemecahan masalah. Setelah itu yang ketiga ada inovasi berkelanjutan. Ini seperti rutin update fitur setiap 3-4 bulan itu BCA meluncurkan modul baru seperti QRIS, pembelian reksadana, dan e-wallet top up tanpa perlu install ulang sepenuhnya. Izin melanjutkan materi yang sudah dibahas. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi untuk BCA. Poin pertama ada fokus edukasi mengenai manfaat cardless dan OTP agar adopsi lebih merata. Maksudnya di sini tuh banyak nasabah yang masih ragu menggunakan fitur cardless dan OTP karena belum paham manfaat dan keamanannya. Oleh karena itu, edukasi di sini tuh sangat penting. Contohnya misalnya BCA bisa membuat video tutorial tentang cara tarik tunai tanpa kartu. Contoh lainnya juga bisa misalnya kirim notifikasi edukatif lewat aplikasi tentang keamanan OTP. Selanjutnya di sini ada poin kedua. Poin kedua itu optimalisasi keamanan, perpanjang masa berlaku OTP, sederhanakan autentikasi. Nah, maksudnya di sini tuh perlu ada peningkatan keamanan aspek, terutama pada durasi masa berlaku OTP dan prosedur autentikasi agar lebih ramah pengguna. Contohnya itu memperpanjang durasi OTP dari 1 menit menjadi 3-5 menit agar nasabahnya tuh punya waktu untuk menyelesaikan transaksi.
Contoh lainnya juga ada menyediakan opsi biometrik seperti sidik jari atau verifikasi muka sebagai tambahan autentikasi. Poin selanjutnya yaitu ada terus pantau dan adaptasi tren digital baru. Kembangkan fitur intuitif dan kumpulkan umpan balik nasabah secara berkala. Di sini tuh maksudnya kan di dunia digital tuh cepat berubah, sehingga BCA itu harus aktif memantau tren dan kebutuhan pengguna agar tetap relevan. Contohnya di sini dengan cara mengembangkan fitur NFC seiring meningkatnya penggunaan smartphone yang menggunakan teknologi ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Bank BCA Mobile sebagai bagian dari Mobile Financial Service atau yang disebut MFS berhasil menjadi pionir layanan keuangan digital di Indonesia berkat kemudahan akses, fitur lengkap, dan inovasi berkelanjutan. Meski ada tantangan seperti kekhawatiran keamanan pada fitur cardless, BCA terus meningkatkan kualitas layanan dan sistem keamanan. Dengan edukasi yang tepat dan adaptif, tren digital BCA Mobile berpotensi semakin menguatkan posisinya sebagai pemimpin layanan keuangan mobile. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 3 kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.